Sebanyak 11 korban ledakan di SMAN 72 Jakarta masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Korban ledakan SMAN 72 Jakarta mengalami gangguan pendengaran mencapai 90%. Mayoritas pasien yang masih dirawat mengalami luka bakar dan gangguan pendengaran akibat ledakan saat sholat Jumat di musola SMAN 72 pekan lalu. Sebagian bahkan memerlukan tindakan lebih lanjut berupa operasi. Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih menyebut korban ledakan SMAN 72 Jakarta mengalami gangguan pendengaran mencapai 90%. Gangguan pendengaran disebabkan trauma akustik akibat suara ledakan yang dahsyat. Kami juga mulai melakukan asesmen lebih mendalam, jadi 3 hari pertama itu fokusnya adalah untuk menyelamatkan jiwa. Namun sekarang masuk ke dalam membahas masalah potensi kecacatan. Saya ingin merevisi nih, karena sebelumnya dikatakan masalah gangguan pendengaran itu sekitar 75%, tapi ternyata lebih dari 90% ada gangguan pada pendengaran. Adalah karena trauma akustik ya, akibat suara yang dahsyat yang keluar dari sana. Pasca insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Jumat lalu, hingga hari ini kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung. Namun diterapkan melalui sistem pembelajaran jarak jauh atau daring. Pintu pagar SMA juga tertutup rapat dan dijaga POM TNI Angkatan Laut. Meski begitu, beberapa guru terlihat masuk ke sekolah pada pagi hari ini untuk memandu pembelajaran daring. ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Kapolda Metro Jaya mengungkap profil dari anak berkonflik dengan hukum yang melakukan peledakan di SMA Negeri 72 Jakarta sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan memiliki ketertarikan dengan konten kekerasan. Namun, Kapolda memastikan anak yang berkonflik dengan hukum itu tidak terkait dengan jaringan tertentu. ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 Anti Teror telah menganalisis rekaman CCTV, ponsel, serta aktivitas daring ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Polisi juga mengungkap hasil penyelidikan ledakan di SMAN 72 Jakarta berdasarkan rekaman CCTV. Polisi mengungkap pelaku memiliki motivasi dendam dan kerap mengunjungi situs yang berkonten kekerasan. Yang bersangkutan juga memiliki motivasi dendam, gitu. Dendam terhadap beberapa perlakuan terhadap yang bersangkutan. Nah, di sini dia mencoba untuk mencari, bahkan di situs website, bagaimana orang-orang itu meninggal dunia atau mengalami kecelakaan atau mengalami kekerasan secara keji maupun dengan berbagai tingkatannya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan atensi penuh soal pengawasan konten kekerasan di media sosial yang diindikasi jadi salah satu penyebab pelaku melakukan peledakan di sekolahnya. Bahwa ada konten-konten yang juga bermuatan negatif karena karena terkait dengan kasus ini adalah bermuatan kekerasan, ini tentu juga menjadi atensi kita untuk menguatkan proteksi pelindungan anak dari berbagai konten negatif, yaitu salah satunya adalah kekerasan dan tentu muatan negatif lainnya, misalnya pornografi, misalnya judi online, dan lain sebagainya. Dari kasus ini, KPAI pun menekankan pihak sekolah dan keluarga tidak boleh abai dengan kesehatan mental anak-anak. Tim Liputan, Kompas TV.